berbeda kalau begitu. Sangat berbeda. Sekarang Ini kan punyanya British ya. iya, ini KJP, Gideon. Sekarang saya tunjukkan lagi Pak, Yesaya 7:14 ya. Kita tinggal mundur aja nih. Nah, saya bacakan, Bapak baca yang Yesaya 7:14. Ini nih Pak, nih. Di sini setuju nggak Bapak kalau kita harus membaca Bible itu dalam konteks? Setuju dong? Harus berdasarkan konteksnya gitu. Bapak kalau baca Yesaya 7 harus baca dari ayat 1 gitu, sampai ayat 20 kalau perlu. Tapi kalau mungkin kelamaan, kita langsung baca aja. Therefore, my Lord himself will give you a sign. Behold. Nah, Bapak boleh lihat di sini perbedaannya. Apa nih Pak? Young woman. Oke, di sini apa Pak? Apa? Behold, the virgin. Virgin kan Pak? Di sini young woman. Walaupun yang di LITB juga perempuan muda, tapi kalau ini virgin, kenapa? Karena ini dikutip oleh penulis Matius di Matius 1 ayat 23. Seorang anak darah akan melahirkan seorang anak dan anak itu akan disebut Immanuel. Betul kan Pak? Di sini disebutnya young woman. Di sini virgin. Cocok dengan Matius 1:23. Pertanyaan saya Pak, apakah perempuan muda itu harus virgin? Pasti virgin. Ya umumnya begitu ya. Masa? Emang nggak ada virgin tapi udah tua gitu Pak? Nah, kalau di itu kan kalau di Kita sering mendengar perawan tua ya? di terjemahan itu kan dibilang anak darah ya. Anak darah. Anak darah kan virgin Pak? Anak darah itu kan Virgin. sama Virgin, Muda. bukan perempuan muda. perempuan muda. Enggak, virgin Pak kalau anak darah Pak. Anak darah pasti virgin. Saya tunjukin di dalam ini, Septuaginta ini Pak. Apa yang dirubah? Nah, ini bukti bahwa penerjemahannya Septuaginta sudah dirubah oleh Bapak Gereja. Nah ini Yesaya 7 ayat 14 nih Pak. 14. Nah ini nih, kata-kata virgin nih Pak ya. Kata yang dipakai dalam bahasa Yunani di sini adalah parthenos. Ini katanya parthenos nih Pak. Kata parthenos ini diterjemahkan dari kata bahasa Ibrani-nya di sini ha'almah. Ha'almah itu adalah the young woman, perempuan muda. Tapi diterjemahkan ke sininya menjadi parthenos. Parthenos itu artinya virgin Pak. Makanya yang KJP menjadi virgin. Sekarang pertanyaannya, kenapa di ayat lain kata ha'almah diterjemahkan dengan neanis, perempuan muda, tapi khusus di Yesaya 7:14 diterjemahkan menjadi virgin? Kenapa? Karena ada muatan teologis. Yesus sudah membuatnya di sini. Karena ini dikutip oleh penulis Matius yang disebut dengan Immanuel gitu. Padahal menurut orang Yahudi, ayat ini ya, kalau kita baca di sini, ini sebenarnya adalah nubuat untuk anak kedua Nabi Yesaya. Sudah digenapi di Yesaya ayat 8, pasal 8 ayat 3, yaitu anak Yesaya yang namanya disebut Maher-Shalal-Hash-Baz. Ada petunjuknya bahwa anak itu ketika dia belum mengenal baik dan buruk, artinya belum akil balik, raja yang mengepung Raja Ahas sudah kosong. Itu nubuatnya digenapi di situ Pak. Jadi orang Yahudi tidak mengenal nubuat yang umurnya sampai ribuan tahun gitu Pak, atau ratusan tahun. Nubuat itu sifatnya pendek-pendek kalau dalam Yahudi, perspektifnya mereka. Ketika ada nubuat begini, ya tidak jauh setelah itu Yesaya menghampiri istrinya dan hamil, punya anak disebut Maher-Shalal-Hash-Baz. Immanuel itu apa? Immanuel itu di sini sama orang Kristen disebut sebagai nama kan Pak. Tapi di sini hanya menyebut dia Immanuel. Itu kan artinya Allah beserta kita. Tapi Yesaya sendiri di Yesaya 8 ayat 8 juga disebut Immanuel sama Hasen. Jadi sebenarnya Immanuel itu hanya idiom gitu loh Pak. Hanya ungkapan bahwa Allah beserta kita.
Bapak pernah baca nggak di 4 gospel, Yesus pernah disebut Immanuel sama orang lain? Selain ayat Matius 1:23. Ya, Immanuel itu Tuhan bersama kita, Ya. tapi memang Tapi kan di situ kan menjadi nama, Pak. nama. Di Matius 1:23 kan menjadi nama. Nah, pertanyaannya, Yesus pernah nggak disebut atau dipanggil Immanuel oleh orang lain? Kan tidak pernah. Ya, saya sudah bahas ini. Orang menyebut dia Immanuel. Tidak ada ayatnya, Pak. Orang menyebut dia Immanuel. Kecuali di Matius 1:23. Di Matius berapa? Matius 1:23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. Selain ayat ini, di Markus, di Lukas, di Yohanes, Yesus tidak pernah disebut orang Immanuel. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Nah, apa pernah nggak menemukan ayat orang lain memanggil Yesus dengan sebutan Immanuel? Tidak ada kan? Iya. Berarti Artinya dia maksudnya Yesus Immanuel itu maksudnya Tuhan beserta kita. kita gitu. Tapi kan di Matius 1:23 kan itu Immanuel sebagai nama, Pak. Betul kan? Ini saya lupa, saya pernah bahas sama Rifa ya. Saya udah paham nih ayat ini, tapi saya udah lama ya. Nih, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Menamakan. Berarti kan Yesus dikasih nama Immanuel. Sesungguhnya anak itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Berarti Jadi ini bukti, Pak, bahwa yang tadi saya katakan, penulis-penulis PP mengutip dari Septuaginta itu hanya menulis dan memasukkan konteks teologi mereka, tapi mengutip dengan narasi dari PL. Sama seperti Markus ketika menulis gospelnya mengutip-ngutip dari Homer. Jadi sebenarnya kalau begitu cerita yang ada di dalam 4 gospel itu berarti sangat-sangat diragukan kebenarannya, karena diambil dari Homer, diambil dari Euripides yang menceritakan anak Zeus, yang di sini menceritakan Raja Odise, cuman dikemas seperti ada cerita Yesus gitu. Walaupun kami Islam juga mengakui, mengimani bahwa Nabi Isa alaihissalam itu ada dan pernah diutus untuk Bani Israel, tapi ceritanya bukan seperti yang di dalam Bible Bapak. Yang sama mungkin hanya menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, itu yang bersumber dari sumber-sumber yang Q, yang bukan murni punya dari Markus. Kan itu adalah kisah-kisah yang beredar di masyarakat pada saat itu. Itu yang diluruskan oleh Quran. ya ya saya kok banyak literatur yang memang banyak Ini tidak terbantahkan, Pak, kalau begini. ya gini, saya masih percaya bahwa LAI itu duduk mereka orang-orang yang kompeten ya di dalam apa, dan bukan itu dia bukan berdiri sendiri, dia mempunyai 150 Organisasi yang di seluruh dunia. sebenarnya yang Tahu, saya tahu. saling Itu saya tahu, Pak. itu yang apa Itu saya tahu, saya Pak. anggap mereka sangat kompeten di dalam hal itu. Iya, iya. Cuma banyak sama aja ada ini bertentangan ini bertentangan ini. Ini kita belum bicara kontradiksi, Pak. Kalau bicara kontradiksi 2 hari 2 malam belum tentu kelar nih, Pak. Ya kan, nggak akan ketemu apa dialog saya dengan Pak Dondi karena sudah langsung ke kritik teks kan. Nah, kalau Nah, tadi teologi kan juga kita udah bicarakan. Teologi kan tadi saya melihat, mohon maaf kan Bapak
selalu menghindar kepada ini Trinitas, ada Logos, ada pikiran atau segala macam yang hanya definisi Tuhannya saja gitu. Tapi konsep ketuhanannya itu Bapak tidak tahu bahwa itu berasal dari mana, yang ternyata bertentangan dengan tanah atau perjanjian lama Bapak sendiri. Yang saya banyak terlihat antara pemikiran, saya udah pernah diskusi sama Ishak ya waktu itu dia di Jumat setiap malam. Nah, kita bicarakan masalah ini. Banyak juga akhirnya saya kunci di sini. Mereka kan sedang menunggu Mesias yang dan sampai saat ini. Saya belum selesai Pak tadi Pak. Tadi kan saya nanya ke Bapak, apa syarat dan kondisi Mesias bagi bangsa Yahudi itu? Kan? Kristen mengakui bahwa Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan di perjanjian lama. Okay? Tetapi di dalam tanah ini Pak, syarat dan kondisi seorang Mesias yang akan datang menjadi Raja bangsa Israel itu harus apa? Pertama, dia harus anak keturunan Daud melalui Salomo. Itu syarat pertama Pak. Ya, Bapak pernah dengar kan tunggal Isai? Ya. Tunggul apa? Tunggul Isai. Isai ini kan bapaknya Daud. Daud punya anak Nathan dan Salomo. Dari Boas itu kan? Iya, pokoknya dari Daud nih Pak. Syarat utamanya Mesias itu nanti untuk Raja bangsa Israel adalah dia harus keturunan Raja Daud melalui anaknya Salomo. Betul. Sekarang Yesus keturunan Daud dari Salomo atau bukan Pak? Ya kalau kita melihat begitu. Dari mana? Dari apa? Istri Yusuf. Yusuf. Dari Yusuf ya? Iya, Yusufnya keturunan Daud melalui Salomo. Nah, Tapi kan Yesus bukan anak kandung Yusuf. iya. Tuh, kan? Maka itulah ditolak sama Yahudi. Anak adopsi tidak bisa diakui sebagai kesukuan. Gitu. Yang bisa diakui sebagai kesukuan harus melalui darah ayahnya. Kalau hanya untuk diakui sebagai orang Yahudi dari darah ibunya. Kejadian 18, Bilangan 18. Jadi Yesus bukan anak kandung Yusuf, makanya Yahudi menolak Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan. Itu pertama Pak. Yang kedua, yang namanya Mesias itu, kalau buat orang Yahudi, Mesias itu kan bisa imam, bisa raja, bisa nabi Pak. Iya kan? Mereka tidak percaya bahwa Mesias itu adalah Tuhan sendiri yang turun jadi manusia ke bumi. Tidak ada konsep begitu gitu Pak. Jadi Mesias buat orang Yahudi itu harus benar-benar manusia hasil hubungan badan suami istri, bukan Tuhan yang menjelma jadi manusia. Itu ditolak oleh Yahudi. Yang ketiga, Mesias yang akan datang itu, ketika dia datang di seluruh bumi sudah tidak ada manusia mengangkat senjata. Saya ada ayat-ayatnya nih Pak. Ya. Yang berikutnya, Mesias itu nanti akan datang ketika di seluruh bumi semua manusia sudah mengenal Hashem. Sampai sekarang kan belum masih ada orang yang belum kenal dengan Tuhan Maha Esa, ya kan? Ketika Yesus lahir pun sampai sekarang masih ada perang, gitu kan? Kalau orang tidak mengangkat senjata kan berarti sudah tidak ada perang. Ketika Yesus lahir masih ada perang, sampai hari ini pun masih ada perang. Jadi itu tidak sesuai dengan syarat dan kondisi yang ada di dalam tanah. Yang terakhir, orang Yahudi memahami bahwa Mesias yang akan datang itu bukan orang yang datang terus menyelesaikan misi, terus pergi lagi, terus datang lagi. Bukan yang begitu Pak. Kristen menganggap Yesus sebagai Mesias dan sudah diangkat, nanti akan datang lagi sebagai hakim yang adil, gitu kan Pak. Islam juga begitu. Islam juga kita sebagian besar Muslim mengimani bahwa Nabi Isa itu akan datang lagi, tapi tujuannya apa? Untuk membunuh Dajjal, mematahkan salib, membunuh babi. Nah, kira-kira artinya apa kalau begini? Kalau membunuh Dajjal, ini arti literal atau harfiah. Memang ada sosok Dajjal gitu nanti. Tetapi mematahkan salib dan membunuh babi ini kan nggak mungkin literal. Apa urusannya, apa gunanya Yesus bunuh-bunuh babi gitu. Salib dan babi ini hubungannya dengan Kristen, ya kan? Kristen menggunakan salib, Kristen masih makan babi. Jadi yang disebut dengan mematahkan salib dan membunuh babi ini adalah mematahkan fitnah Kristen bahwa dia adalah Tuhan. Itu konteksnya Pak. Dan kami Muslim pun mengimani bahwa Nabi Isa nanti turun, dia akan menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, dan dia akan mati di bumi. Baru nanti dia dibangkitkan bersama pada hari kebangkitan. Ya, jadi konsepnya Mesias di dalam Yahudi
dibandingkan dengan Kristen, dibandingkan dengan Islam, itu ada perbedaan semua, Pak. Ya, kita mengimani Nabi Isa sebagai Al-Masih atau Kristus atau Mesias. Tetapi bukan berarti dia Mesias yang menjadi Raja bangsa Israel nanti, itu bukan. Tapi kita hanya memahami Isa sebagai Al-Masih, dia diberikan kelebihan menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati dengan cara mengusap, gitu. Al-Masih itu mengusap, gitu. Kalau Mesias di tanah, itu kan literalnya yang diurapi. Nah, cuman konsepnya Mesias di tanah dan konsepnya Mesias di dalam Kristen kan berbeda. Itu yang ditolak sama Yahudi. Gitu, Pak. Itu Bang, saya dengan Ihsan sudah pernah diskusi. Ya. Cuma saya tanya, ada satu yang saya tanya, oke, yang setahu saya bahwa Israel saat ini sedang menunggu Mesias yang akan menjadi raja secara politik atau fisik ya. Berbeda dengan Kristen secara rohani kan, kerajaan yang rohani ya. Kalau dia kerajaan fisik, bahwa nanti ada pada saat itu Mesias itu akan menjadi raja secara politik untuk ya memimpin Israel ya. Kemudian untuk membebaskan Israel dari penjajahan. Penjajahan apa? Penjajahan apa saja lah. Itu menurut dia begitu kan. Terus saya bilang, Ihsan, kalau memang itu yang ditunggu oleh Israel, nah sekarang Israel udah bebas loh sebenarnya. Iya. Tanpa ada Pemimpin yang baru. kamu yang pemimpinan baru, pemimpin politik. Nah, tadi saya kurang, Pak. Tadi saya kurang menjelaskan bahwa yang disebut dengan Mesias itu katanya akan datang, itu ada tanda-tandanya. Sudah ada firman Tuhan yang diturunkan, sudah berdiri bait suci yang ketiga. Tanda-tandanya salah satunya adalah adanya sapi merah. Ya. Sekarang Ini pertanyaan perspektif apa? Yahudi. Oh ya. Yahudi. Sekarang pertanyaan saya, ada nggak Yahudi yang tidak setuju dengan berdirinya negara Israel? Pertanyaan saya. Ya kalau saya dengar ada. Ada. Nah, itu adalah yang dianggap orang-orang Israel yang darahnya masih murni bangsa Israel. Yang disebut dengan Israel ultra ortodoks, Pak. Saya pernah dengar. Ada lagi nanti kelompok di bawahnya Natura Carte. Natura Carte ini yang paling keras memprotes pemerintah Israel. Mereka bilang negara Israel itu belum waktunya didirikan. Dan kenapa? Karena belum ada firman Tuhan yang diturunkan. Gitu. Jadi pertanyaannya sekarang, siapa orang-orang Israel yang mendirikan bangsa negara Israel itu? Itu adalah orang-orang Israel yang nenek moyangnya sudah terdiaspora, sudah berasimilasi, darahnya sudah bercampur dengan darah bangsa lain, tidak murni bangsa Israel, dan mereka sudah tidak tahan hidup di bangsa lain. Makanya timbul paham Zionisme, paham yang menginginkan bangsa Israel ini untuk mempunyai negara sendiri, karena mereka dipersekusi di negara-negara lain, Pak. Ketika dipersekusi di negara-negara lain, itulah penggenapan daripada Yesaya 53. Bangsa-bangsa lain akan melihat bangsa Israel ketika itu dipersekusi. Puncaknya di mana, Pak? Di Holocaust, Jerman. Kalau Bapak nonton film Schindler's List, waktu dulu kan film dapat Oscar gitu kan. Itu film jelas, benar-benar jelas menggambarkan bagaimana bangsa Israel dipersekusi di mana-mana. Di Jerman, di Austria, di Polandia, semuanya dipersekusi. Yang mati jutaan. Nah, ketika orang-orang yang punya niat, saya nggak mau lagi hidup di bawah bangsa lain gitu, maka timbullah paham Zionis. Mereka ingin kembali ke bangsa Israel. Mereka pakai tangan Inggris, pakai tangan Prancis, pakai tangan Amerika, pakai tangan Liga Bangsa-Bangsa. Akhirnya ketika Inggris menguasai Palestina dan Arab Saudi, mereka pakai cara ada perjanjian Balfour, ada perjanjian Sykes, macam-macam, sampai akhirnya Liga Bangsa-Bangsa menyetujui berdirinya negara Israel tahun 47. 48 baru berdiri. Tidak ada hubungannya dengan Kristen sebenarnya, Pak. Kristen ada sebagian besar yang membela Israel karena hanya ada keterikatan rohani aja. Karena Kristen menggunakan kitabnya orang Yahudi. Cuma sampai situ aja, Pak, sebenarnya. Nah, ketika orang Yahudi melihat orang Kristen di Palestina,
Apa yang dilakukan orang Yahudi? Meludahi kan orang Kristen, kan diludahi kan. Kenapa? Karena dianggap Kristen adalah Abodazara, Pak. Abodazara adalah penyembah asing atau penyembah berhala. Jadi orang Kristen itu dianggap seperti orang sudah menikah tapi berzina, berselingkuh gitu. Menikahnya maksudnya apa? Menikahnya orang Kristen tetap menyembah Bapa atau Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi mereka menyelisihi dan menyembah selain Tuhan itu dengan menyembah Yesus, karena menganggap Yesus adalah penjelmaan daripada firman Tuhan. Itu yang dianggap berhala sama Yahudi. Jadi ketika orang Yahudi pergi ke suatu tempat, mereka tidak menemukan sinagog, orang Yahudi boleh tefillah di masjid, Pak. Karena orang Yahudi menganggap masjid adalah tempat untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa, sama dengan Tuhan yang mereka sembah, Tuhannya Abraham, Ismail, Ishak dan Yakub. Tetapi orang Yahudi itu dilarang masuk dalam gereja karena dianggapnya gereja itu tempat menyembah berhala. Siapa berhalanya? Yesus. Ya, mereka memandang seperti itu. Iya. Tidur. Jam 3 kita selesai, Pak ya? Ya. Cuma cerita ini sudah saya sering dengar. Ya. Ada beberapa pemahaman yang berbeda ya antara Yahudi, khususnya yang itu ya. Ada kita kalau tidak salah itu Farisi ya, Farisi dan Saduki. Yang apa? Mereka yang menentang Yesus ini. Mereka dimanapun Yesus ada teman-teman. Tapi Paulus kan orang Farisi, Pak. Ya, dia orang. Dia berpahaman atau berpendirian Farisi. Dia dari suku Benyamin. Dari Benyamin. Bapaknya Benyamin, ibunya dari Tarsus. Tarsus ini orang Yunani, Pak. Ibunya. Ketika seorang anak lahir besar, yang membesarkan biasanya siapa, Pak? Ibunya kan? Ibunya berpahaman Helenisme Yunani. Jadi Paulus ini tumbuh besar pasti sudah ada pengaruh Helenisme Yunani. Walaupun dia belajar dengan Gamaliel atau Gamaliel, siapa tuh? Gamaliel, ya ahli Farisi, ahli Taurat. Tetapi Paulus ini kan mempunyai background juga seorang ibu yang sudah memang Helenisme gitu loh. Ya, dia lahirnya di Roma kan. Nah, walaupun dia pernah menjadi warga negara Romawi, tetapi kan ajaran Kristen ini kan boleh dikatakan adalah ajaran yang dari Paulus, Pak, bukan dari Yesus. Iya, benar, Pak. Pernah nggak Yesus menyebutkan Kristen? Tidak pernah. Pernah nggak Yesus mengajarkan Trinitas? Tidak pernah. Hanya ayat-ayat di dalam 14 pasal itu yang ditafsirkan secara berbeda-beda dari kelompok Trinitarian, dari kelompok Unitarian, dari kelompok Oneness, menafsirkan ayat-ayat di dalam 14 pasal ini secara beda-beda. Karena apa? Ayat-ayat yang ada di dalam 14 pasal ini adalah ayat-ayat yang ambigu, Pak. Ambigu artinya bisa ditafsirkan ganda gitu. Mungkin orang Oneness akan mengartikan aku dan Bapa satu, yaitu Yesus dan adalah Bapa adalah Yesus. Ya, Betul kan? Ya. Orang Trinitarian memandang aku dan Bapa adalah satu, Yesus punya hakikat yang sama dengan Bapa. Ada Roh Kudus lagi nanti. Jadi ayat-ayat di dalam 14 itu memang ayat-ayat yang ambigu gitu. Makanya sampai hari ini Kristen konsep ketuhanannya kan belum selesai. Ada Trinitarian, ada Unitarian, ada Oneness. Belum lagi nanti ada Mormon. Ya, setahu saya bahwa walaupun juga Oneness, dia mengaku Yesus adalah Tuhan. Iya, karena Yesus satu pribadi dengan Bapa. Kalau Bapa Trinitarian mengaku Yesus pribadi yang berbeda dengan Bapa, Bapa pribadi yang berbeda dengan Roh Kudus pribadi yang berbeda dengan Yesus, tapi ketiganya adalah Tuhan, gitu kan? Ketiganya adalah punya hakikat yang sama. Iya, sama. Ketiganya adalah Tuhan. Satu hakikat. Iya, ketiganya adalah Tuhan yang esa. Gitu. Pemahaman Trinitas begitu. Pemahaman Oneness beda, pemahaman Unitarian beda. Belum lagi nanti ada Mormon, belum nanti lagi ada Triteos. Saya pernah diskusi dengan seorang mengaku Kristen tapi mengaku Tuhannya 3, Pak. Ya, itu Pak. Ada juga, gitu kan? Pernah lah saya diskusi lah. Saya kaget juga, benar Pak 3. Iya memang masalahnya gimana? Nggak ada masalah kalau kami menyembah 3 Tuhan. Saya baru dengar kaget juga. Saya sudah pernah dialog sama dia. Nah, tapi kan kita kalau mau melihat secara global, secara utuh, Pak,
Nabi Musa diutus hanya untuk bangsa Israel. Nabi Daud juga diutus untuk bangsa Israel. Nabi Isa atau Yesus juga diutus hanya untuk bangsa Israel. Kenapa sekarang Kristen menjadi agama yang dominan di seluruh dunia? Kira-kira kenapa Pak? Bisa begitu? Ya, kan Yesus bilang dia datang bukan cuma untuk yang Israel. Benar. Yesus bilang, aku diutus hanya untuk domba-domba yang tersesat dari bangsa Israel. Ketika ada ayat kalau untuk pergilah dari kalau semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, itu ayat sisipan gereja Pak. Buktinya tidak ada murid-murid Yesus yang membaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus kan? Di Matius 24 ayat 14 Injil buat seluruh bangsa. Apa baca? Matius 24 Ayat 14. 14. Tapi kenapa Yesus melarang murid-muridnya ke Samaria Pak? Iya, untuk belum waktunya. Oh belum waktunya. Belum waktunya kan. Nanti kan dia bilang itu akan dijawab di 24 ayat 16 14. yang 14. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba sudah. Kita tinggal cek Pak, asli nggak nih ayatnya? Itu aja. Saya punya kitab ini Pak masalahnya. Jadi Pak, ini ayat-ayat yang ada di 14 itu belum tentu semuanya perkataan Yesus. Buku yang tadi saya tunjukkan ini, yang Five Gospel ini, mereka mengambil kesimpulan yang dianggap sebagai perkataan Yesus di dalam 4 Gospel. Itu cuma 18% Pak. Itu apa? Itu kan yang mau apa? Yang ditulis oleh Katolik ya? Iya. Di sini yang Matius 24 19 aja udah jelas Pak. Matius 24 ayat 14. Ada lagi banyak sih. Ya, coba. Nah, kita tinggal cek aja. Di seluruh dunia oikumene ialah dunia yang didiami dunia Yunani Romawi Pak, bukan seluruh dunia sampai ke Indonesia gitu. Ya. Sebelum Israel dihukum, perlulah kabar yang baik sudah diwartakan kepada seluruh orang Yahudi di kawasan kekuasaan Roma. Bandingkan Kisah 1 ayat 8 dan seterusnya, Roma 10 18. Nah, ini kan sudah menyatukan dengan pemikiran Paulus. Kesaksian bagi semua bangsa pertama-tama mempersalahkan orang Yahudi yang tidak mau percaya. Bandingkan Matius 10 18. Dalam kenyataannya pewartaan Injil sudah sampai di semua pusat penting di wilayah kekuasaan Roma sebelum tahun 70 Masehi. Bandingkan 1 Tesalonika 1:8, Roma 1:5 dan 8, Paulus 1:6, 2:3. Kesudahannya ialah kesudahan Yerusalem ayat 15 dan seterusnya. Jadi ini adalah konteks di seluruh dunia pada zaman itu adalah konteks hanya kekuasaan Romawi Pak. Bukan ke seluruh dunia sampai ke Afrika, ke Amerika, itu bukan. Nah, sekarang kita baca yang ini. Benar nggak itu perkataan Yesus? Karena kalau dianggap itu perkataan Yesus berarti bertabrakan dengan ayat yang mengatakan bahwa aku diutus hanya untuk domba-domba yang tersesat di bangsa Israel. Kan bangsa Israel disebutkan di ayat itu kan bukannya belum waktunya. Tidak ada kata-kata belum waktunya. Ada beberapa banyak ayat yang bukan Yesus. Matius 24. Matius 24 ayat 14. Ya, jelas. Siap, Ustaz. Tentu saja, tak satu pun dari hal ini berasal dari Yesus orang Nazaret. Dari saya ditolak. Gimana? Tentu saja, ayat Matius 24 ayat 14 itu, tentu saja tak satu pun dari hal ini berasal dari Yesus orang Nazaret. Jadi ditolak mentah-mentah. Yang menolak Ini, buku ini. bukan itu bukan perkataan Yesus gitu. Iya, tidak berasal dari Yesus gitu. Karena akan bertabrakan dengan yang Yesus ayat mengatakan bahwa dia diutus hanya untuk domba tersesat dari Israel. Itu maksudnya. Juga akan bertabrakan dengan larangan Yesus untuk murid-muridnya ke Samaria. Ya,
Nah, kalau di apa tadi bang saya diskusi 1 Yohanes kisah 1 ayat 8 itu kan mulai dari Iya. tadi dari bilang juga itu. Jadi gini Mulai loh. dari Yerusalem sampai ke ujung dunia itu kan. Iya. Sekarang Markus 16 ayat 9 sampai 20 yang mengatakan apa namanya? Kabarkanlah Injil ke seluruh dunia kan? Itu juga tidak otentik, Pak. Markus 16 ayat 16. 16 ayat 16. Bukan. Iya. Markus 16 ayat 20. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan turut bekerja dan menunggu firman dengan tanda. Dari ayat 9 sampai 20 itu ayat sisipan, Pak. Dibilang begitu. Karena di Kodeks Sinaiticus tidak ada. Kodeks Sinaiticus itu adalah Bible pertama kali yang paling tua yang masih bisa disimpan manusia. Ayat itu tidak ada, Pak. Bahkan di Kodeks Sinaiticus pun tidak ada kata Kristen. Adanya Kristianos, bukan Kristianos. Ya Kristianos itu kan Kristen. Kristen. Tapi tulisan Kristianos itu kelihatan pernah dihapus dari kata Kristianos. Kristianos artinya bukan Kristen, artinya yang baik. Ya. Dari 3 ayat yang ada kata Kristen di seluruh Perjanjian Baru, kata Kristianos itu kelihatan pernah dihapus dari huruf eta menjadi iota. Orang-orang pengikut Yesus pertama kali disebut Kristen. Kisah 11:26. itu dia. Kisah 11:26 kalau kita lihat di Kodeks Sinaiticus, Pak, awalnya bukan kata Kristianos, tapi kata Kristianos. Huruf etanya dihapus sebagian, tinggal iota. Jadi orang baca Kristianos, tapi bekas hapusannya kelihatan. Kalau Bapak melihat saya bisa tunjukin. Jadi bukan pengikut Kristus maksudnya. Itu Markus 9 ayat 8, Markus 8 ayat 41. Markus 8 Markus 8 ayat 41. nggak ada kata Kristen kan, Pak, di situ. Coba dari itu. Itu tambahan, Pak. Teksnya mungkin nggak ada. 8 ayat 41. Cuman sampai ayat 38, Pak. Markus 9 apa? 9 kali. Markus 9 ayat 41. Markus 9:41. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus. Bukan kata Kristen di sini. Ya, pengikut Kristus maksudnya pengikut Yesus. Hah? Pengikut Yesus. Iya, maksudnya. Iya. Tapi belum disebut Kristen. Hanya pengikut Kristus, tapi belum disebut Kristen. Ya, pengikut Kristus itu maksud Kristen. Kata Kristen pertama kali adanya di Kisah 11:26. Iya. Kita lihat aja, Pak, teks aslinya apa bunyinya. Kristianos. Bukan, nggak mungkin, Pak. Markus 9 ayat 41 kan? Ya, Markus 9 41 ya, bukan namanya. Nih, kita lihat aja, Pak. Kamu adalah pengikut Kristus. Iya. Kemudian ada lagi di Yohanes 17 ayat 10 kalau nggak salah. Ini, Pak, kata aslinya nih, Pak. Hosgar an potise himas poterion hidatos en onomati hoti Kristo. Bukan Kristen. Kalau Kristen di bahasa Yunani itu Kristianos. Ya, Kristus. Ini cuma Kristo, pengikut Kristus. Ya. Jadi bukan kata Kristen. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Bukan, Pak. Bukan. Kalau baca Kisah 11:26, Kristen itu adalah pengikut Paulus dan Barnabas. Kalau buat orang Kristen, kata Kristen artinya pengikut Kristus. Tapi kalau baca Kisah 11:26, sebutan Kristen adalah sebutan untuk orang-orang yang mengikuti Paulus dan Barnabas di Antioquia. Orang-orang itu kan sebelum Paulus itu sudah ada. Orang Kristen. Iya, orang. Sebutan Kristen. Di Roma 9 ayat berapa itu? Paulus bilang, sebelum aku menjadi Kristen, sudah ada orang Kristen. Ya, itu kan untuk diri Paulus sendiri, Oh, ya. yang mengaku sudah sampai langit ketiga. Dia bilang kan Itu bukan orang lain, itu untuk Paulus sendiri, Pak. jadi dia bilang sebelum dia jadi orang Kristen, Teks Sudah ada. aslinya ada kata Kristen nggak, Pak?
teks aslinya. Kita lihat Roma berapa Pak? Roma berapa? Saya lupa, Roma 9 tuh ayat berapa? Roma berapa? Saya udah pelajarin Pak, tidak ada kata Kristen di Roma. Dia sebelum ada orang, dia sebelum jadi Kristen. Iya, saya tahu Sudah Pak. ada orang Kristen. Ya. Sudah ada orang dunia itu ya, mulai dari Yerusalem itu kan. Roma 9 itu berapa? Saya lupa ayatnya itu. Roma 9 kalau nggak salah. Ayatnya saya lupa. Dia mengatakan bahwa sebelum dia jadi Kristen, sudah ada orang Kristen. Tahu. Dan itu maksudnya Paulus sendiri. Sebelum dia mengikuti itu kan orang-orang seperti yang dari Yerusalem yang Barnabas Iya. ajak dia ke Antioquia itu untuk Iya. karena sudah ada orang menerima. Coba ayatnya ingat nggak Pak ayat berapa? Saya lupa itu. Karena kata Kristen itu di seluruh perjanjian baru di KJV cuma ada 3 Pak, tapi di LAI bisa jadi 5. Karena tidak ada kata asli Kristen, tapi sama LAI ditambahkan kata Kristen. Ya mereka kan dulu disebut pengikut jalan Tuhan ini. Yang Ada 6 malah, ada 6. Yang ada di Roma 16 ayat 7. Nih, Roma 16 ayat 7. Ayat 7 ya, 16 7. Salam kepada Andronikus dan Yunia, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Ini kan bahasa Indonesia nih Pak. Kita lihat teks bahasa aslinya. Ada nggak kata Kristianos? Tidak ada Pak. Ini adalah terjemahan LAI. Roma Ya, 16 ayat 7. Roma 16 itu ya bukan 9. Nah, Jadi sebelum dia saya bacakan nih Pak teks aslinya. Aspas saste andronikon kailonian tos singenis mokai sinai kautus mo hoitines eisin episemoi entois apostoli tolois hoi kai pro emo gegonan en Kristo. Belum ada kata Kristen Pak. Kata Kristen itu bahasa Yunani-nya Kristianos. Ini adalah sebenarnya kalau coba Bapak baca di dalam bahasa Inggrisnya. Nih, saya tunjukkan. Ada nggak kata Kristen? Nggak ada Pak. Roma 16 ayat 7. Greet Andronicus and Junia, my countrymen and my fellow prisoners, who are of note among the apostles, who are also were in Christ before me. Tidak ada kata Kristen. Christ saja. Kristus, bukan Kristen. Iya, kalau Christ. Yes. Makanya ini Kristo. Kristus dengan Kristen kan beda, Pak. Emang sama? Iya Pak, ini Kristus itu Mesaya. Kristus itu adalah Mesias atau gelarnya Yesus. Kristen itu adalah pengikut Paulus sebenarnya. Kalau orang Kristen mengartikan Kristen sebagai pengikut Yesus. Orang Kristen. Ini Pak, yang dimaksud dari Paulus itu kan dia bergabung sama orang-orang yang percaya kepada Yesus itu kan. Percaya Yesus sebagai apa? Ya, sebagai junjungan Yang sudah membatalkan hukum Taurat buat mereka. Gini, Untuk Pak, orang-orang non kalau kita Yahudi. baca kisah para rasul, Hmm. sebelum Paulus ada di situ, kan yang masuk dapat informasi bahwa orang-orang di Antioquia sudah menerima firman Tuhan. Nah, itu kan. Ya. Kemudian si Barnabas itu utus oleh Petrus untuk ke sana. Ya. Tapi Barnabas cari si Saulus mau Ya. berteman sama dia untuk. Ya. Nah, orang-orang ini yang percaya sama Yesus sudah ada. Percaya sama Yesusnya itu sebagai pengikut Yesusnya. Ya, mereka Apakah mereka pengikut Paulus? bukan. Hah? Bukan begitu. Paulus malah jadi gini. Orang pengikut Yesus kan mulai dari Yerusalem. Akhirnya dikejar-kejar menyebar sampai ke Antioquia. Bapak pernah dengar Nazarin atau Nasrani, sekte Yahudi? Ya itu Itu pengikut siapa? Tadinya mereka ini kan orang-orang Nazaret dan Nazaret itu ya Dari tempat Yesus lahir kan? tempat Yesus lahir. Ya itu ya sudah pengikut Kristus. Kalau Kristen pengikut Paulus dan Barnabas setelah mereka tinggal setahun lamanya di Antioquia. Ini Pak. Jadi Ayo, gimana?
baca banget tuh kisah Paulus. Jadi sebelum Paulus bertobat, juga orang-orang itu sudah ada tersebar di Antioquia, di mana kemudian di Antioquia ada informasi dari itu bahwa orang-orang Antioquia sudah banyak yang menerima firman Tuhan, maksudnya pengikut Yesus. Pengikut Yesus. Ya, kan mereka dulu sudah disebut Kristen belum? Tunggu dulu nanti apa boleh? Belum Pak masalah. Iya belum ya. Nanti setelah Barnabas dan itu menguatkan mereka, Barnabas kan itu memang pengikut murid Yesus kan. Nah, karena udah dapatnya Petrus menyuruh, kalau kita baca dari 9, 10 lah itu sebelumnya itu Petrus mengutus Barnabas akhirnya diutus ke Antioquia karena melihat sudah ada perkembangan orang Kristen di sana ya. Mereka belum disebut Kristen tadinya. Tapi memang mereka percaya firman karena dengar si Yesus kan, ada pengabaran sebelumnya. Nah, untuk memantapkan lagi orang-orang ini yang baru, Petrus mengutus Barnabas untuk kuatkan mereka. Barnabas mengajak si Paulus untuk sekalian juga Paulus diajarin untuk cara menginjil. Iya, tapi orang-orang itu kan belum disebut Kristen. Yang pertama disebut Kristen setelah Paulus dan Barnabas tinggal di Antioquia selama setahun. 1 tahun setengah. Ya, di sekolah. Ya, mereka udah. Karena mungkin perkembangan saya agak bagus atau inilah, maka sampai ada istilah Barnabas aku yang menyiram, aku yang ini, dan sampai ada istilah seperti itu. Jadi orang-orang pengikut Yesus itu sudah ada, tinggal dimantapkan oleh Barnabas, pengikut Yesus. Pengikut Kristus itu belum disebut Kristen. Iya, pengikut Yesus itu belum disebut Kristen. Pada waktu perkembangan itu semakin pesat, mungkin semakin ini, menurut orang saya, kok ada keanehan, mungkin itu sebenarnya bisa dibilang cibiran ya. Bisa ejekan, ledekan, atau bisa juga pujian. Ejekan, Pak. Ejekan ya. Kata Kristen tuh ejekan. Coba itu si Kristen tuh gitu kan. Sekarang Bapak bisa bedakan nggak ajaran Yesus dan ajaran Paulus? Ini kan sesuatu yang berbeda sebenarnya. Paulus itu bukan mengikuti apa yang diajarkan Yesus, tapi Paulus itu hanya memberitakan tentang Yesus. Betul nggak? Memberitakan. Iya, dia memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Iya, ya Tuhan kan karena di dalam bahasa Indonesia aja ada tulisan Tuhan. Kalau bahasa Inggrisnya apa Pak? Tuhan yang Maha Kuasa kan? Enggak. Kalau kita lihat kalau di Roma 9:5, Yohanes 16. Oh, Yohanes kan bukan Paulus. Yohanes 16. Kan bukan Paulus itu Pak. Tunggu dulu. Yohanes 16 dan Yohanes 20 berapa? Yohanes 18, 16 dan 18. Yang 18 sama 16 itu semua murid Yesus mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang tahu segalanya. Dan di 18 waktu Petrus ditanya sampai 3 kali, sampai Yesus tanya itu di 18 masalah. Yohanes 18 Petrus ditanya sampai 3 kali oleh Yesus, menurutlah engkau mengasihi aku sampai 3 kali sampai mau nangis gitu kan. Engkau adalah Tuhan yang tahu segalanya. Bukan dia bilang bukan Tuhan tahu segalanya itu kan maksudnya tahu hatinya Petrus, konteks segalanya itu. Kalau tahu segalanya bagaimana Yesus tidak tahu hari kiamat? Itu kita mau bicara Yesus sebagai manusia, sebagai ilahi, tetap aja Yesus tidak tahu hari kiamat. Bagaimana murid bisa bilang Yesus tahu segalanya? Secara kemanusiaannya Pak. Nah, iya, kan sekarang kalau ada cerita yang nggak sinkron gitu loh Pak. Yang tahu hanya Bapak. Apakah itu Bapak mau kasih tahu? Nah, Bapak itu Yesus bukan? Menurut Bapak? Kan bukan? Bukan. Yesus ada di dalam Bapak. Iya. Yesus yang tadi saya bilang kan, dia adalah hologosnya Bapak. Sebagai Allah Putra, Yesus tidak tahu hari kiamat. Yang tahu hanya Bapak. Allah. Bagaimana tahu segalanya ya Allah Putra itu Pak, Allah itu istilah Katolik. Istilah Katolik itu. Anak itu
itu menunjukkan transenden. Hmm. Yang imanannya itu ya anak manusia sebagai anak manusia. Yesus lebih banyak ngaku sebagai anak manusia atau anak Allah, Pak? Di seluruh perjanjian baru, di seluruh 4 gospel. Iya, tapi kan tidak mengurangi bahwa dia Loh, bukan, pertanyaan saya. Makin banyak menyebut dia anak manusia dan dia mengaku anak tunggal Allah. Siapa? Yesus. Iya kan itu. Yohanes 3, Yohanes 3 ya. 16. 16. Anak tunggal. Anak tunggal Allah. Ya. Orang Bapak memahami Yohanes 3:16 itu literal atau harfiah? Kiasan atau harfiah? kalau dia bilang anak tunggal Allah, Berarti Bapak punya anak atau Bapak yang menjelma jadi anak? bukan bapak. Firmannya yang menjelma jadi anak. Firmannya. Iya, firmannya kan Lagi firmannya kan tidak berpisah dengan Bapak. anak Allah. Nah, Sama sekarang anak manusia aja kan bilang. saya tanya gini dulu Pak, saya gini dulu. Di perjanjian lama ada sebutan anak Allah nggak Pak? Nah, itu kalau bagi orang Yahudi yang kalau orang sudah mengaku bahwa dia anak-anak Allah, itu sudah, maka mereka selalu mau lempar dia mau diraja. Apa siapa Pak? Tuhan sendiri menyebut Efraim bahkan putra sulung. Adam juga anak Allah. Di mana ya? Daud juga anak Allah. Di mana ada anak Allah? Bapak mungkin di istilah itu ya, Lukas itu ya. Iya, di Lukas juga disebut anak Allah. Orang Jadi penulis Lukas kan juga mengakui bahwa Adam juga anak Allah. no, orang mengatakan, Bapak baca dong. Oke. Dari Alma, saya sudah tahu Lukas itu. Oke. Lukas 3 kan? Orang mengatakan dia anak Adam, dia anak Allah. Bukan Adamnya anak Allah. Ini ada tulisannya Pak. Saya tahu sama. Iya, ayat 38. Nah, iya. Nah, Lukas berapa tuh Lukas? Lukas pasal 3 ayat 38. Ya, Lukas 3 ya. Bagus ya, Pak. Lukas 38 ya. Itu terakhir ya. Sebelum pasal 4. Anak Enos, Ah. anak Set, anak Adam, anak Allah. Jadi orang Yang anak Allah siapa? si Yesus Loh. orang biasa. Ini kan lagi ngomongin silsilah Pak. Iya. Orang menyebut dia adalah dia anak ini, anak ini, anak ini, anak Enos, terakhirnya anak Set, dia anak Adam, dia anak. Menurut anggapan orang, Iya. ia adalah anak Yusuf. Mm-mm. Yusuf, berarti Yusuf anak Eli bukan di sini? Yang anak Eli siapa? Yesus atau Ini Yusuf? istilah Yesus disebut sebagai anaknya ini, anaknya itu, anaknya ini, anak itu. Terakhir kan? Iya. Yesus diistilahkan dia anaknya ini, anaknya Adam, dia anaknya Allah. Terakhir dia disebut dia anak. Ini Yesus. Jadi anak Allah ini Yesus. Iya. Nah, sekarang gini Pak, yang disebut dengan anak Eli ini siapa? Yesus juga. Iya, orang berkata dia Anak Matat juga Yesus. Iya, Yesus. Itu kan pemahaman Kristen Pak. Nah, Bapak baca tuh. Menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf. Si Anak Yesus Eli. itu, iya, si Yesus itu dianggap anak Yusuf, anak Eli, anak Berarti ini Adam. kiasan semua Pak, berarti? Orang menganggap. Iya, orang berarti kan menganggap. kiasan kalau begitu. Kita mau bikin. Ya memang kiasan, kan nggak mungkin. Bukan si Adamnya. Kan nggak mungkin Yesusnya anak Matat Pak. Nggak mungkin Yesusnya anak Eli. Maka orang bilang, Iya. banyak orang menyebut kepada Yesus dia sebagai anak A, Iya. anak ini, anak Set. Ini tujuan pada Yesus. Kalau begitu berarti kan ini semua kiasan Pak. Sekarang menurut dia ya. Iya dong. Orang Kan nggak mungkin Yesus anaknya Eli, nggak mungkin Yesus anak Matat, nggak mungkin Iya. Yesus anak Lewi. Betul. Ya, begitu kan? Kalau secara Iya, berarti itu semuanya kiasan ya kalau kan Bapak bilang ngomong begitu. orang menyebut dia. Kalau saya memahaminya bukan begitu Pak. Ini kita baca bahasa Inggrisnya ya. Kita baca bahasa Inggrisnya. Kalau Bapak di Kristen mengatakan bahwa menurut anggapan orang Yesus anak Yusuf, anak Eli, anak Matat, yang dianggap anak Eli, anak Matat itu dari Yesus, itu adalah tafsirnya orang Kristen. Iya. Tapi Lukas menulis begitu. iya kan itu kan pandangan orang Kristen. Tapi gini Pak, kalau saya bilang begini, ya, now Jesus himself began his ministry at about 30 years of age, being as was supposed, menurut anggapan orang nih, the son of Joseph,
The Son of Heli. Yang menunjukkan. Kalau ada kata The Son of Heli, berarti yang The Son of Heli-nya ya Joseph, nggak mungkin Yesus, Pak. Ini kan istilahnya Yesus. Bukan istilahnya Yesus, ini istilahnya Lukas. Iya, Lukas Ya. mengistilahkan. Istilahnya Yesus, ada orang menganggap Iya, bahwa Yesus itu anaknya ini. iya. Itu adalah penafsiran Ini Kristen. anaknya Adam, anaknya. Tapi Terakhir, secara Allah. fisik kan Yesus bukan anak Eli, bukan anak Mata kan, Pak? Secara fisik, Apa? biologis. Iya, tidak. Bukan kan? Ya Bukan. berarti kan itu semua kiasan kalau menurut anggapan orang Kristen. Iya. Ya kan? Tetapi kalau menurut akademis, Pak, Hmm. ini menurut akademisi ini, yang dimaksud di sini anak Allah adalah Adamnya, bukan Yesusnya. Kan ngomong. Iya, kalau sekarang kalau bahasa Yunani ada komanya nggak, Pak? Gini Pak, ini Nggak, bahasa Yunani ada komanya nggak? Gini Pak, Kan nggak ada. saya itu anaknya si Samuel, Tahu. kata orang. Tahu. Saya anaknya Donitan, kata orang. Iya. Tapi kan orang juga tahu. Kata orang anaknya Adam. Itu kata Tapi kan orang juga tahu nggak mungkin dong Bukan kita si Adam, anaknya anak Allah. anak kakeknya gitu loh. Kan nggak mungkin orang bilang beranggapan saya nih anak kakek saya, kan nggak mungkin. Iya, itu bukan bapak. Bisa cuma koma. Bahasa Yunani nggak ada koma, Pak. Nah, ini kan dikasih penjelasan. Nah berarti kan ini tafsiran kalau Bapak bilang gitu. Tapi bukan yang dimaksud Adam itu anak Allah. Ini kalau menurut akademisi Adam itu yang anak Allah, Pak. Loh iya. Malah mungkin terbalik. Enggak. Secara akademis kan, menurut tanggapan orang, ya satu dia anaknya Jokowi, koma, Nah, dia anaknya Ustadz Unggul. apakah Jokowi anaknya Ustadz Unggul? Iya. Tapi kalau Dondi anaknya Ustadz Unggul ya nggak mungkin karena melewati Nah, orang-orang. Bercerita tentang Yesus. Saya paham, maksud Bapak saya paham. Yesus banyak orang menyebut. Gini loh, Kira-kira Yesus, Gini loh, Pak. ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur 30 tahun. Ya. menurut anggapan orang, dia adalah anak Yusuf. Iya. Anak Eli. Iya. Koma, Yang anak Elinya siapa? Yang anak Elinya? Si Yesus dianggap menurut orang anaknya Eli. Bukan. Yang anak Eli itu ya Yusuf. Bukan itu. Padahal Pak, kalau menurut tradisi Kristen sendiri, yang disebut dengan Eli ini adalah bukan bapaknya Yusuf, tapi mertuanya Yusuf. Ini kan subjeknya atau objeknya kepada Yesus. Tapi Bapak tahu nggak, Eli ini adalah mertuanya Yusuf menurut tradisi Kristen sendiri. Kita lepas dari situ. Justru itu poin Pak, itu poin. Kenapa? Karena ini kan berbeda dengan Matius. Kalau Matius, Yusuf anak siapa? Anak Yakub. Objeknya adalah si Yesus. Ada orang menganggap Pak Donitan. Banyak orang menganggap Pak Donitan anaknya Jokowi. Anggapannya benar atau tidak? Ya kalau mau direalkan tidak. Iya. Nah, tapi sekarang ini anggapan. Iya. Nah, jadi Pak Donitan anaknya Soeharto. Satu, koma. Ada juga yang menganggap Pak Donitan anaknya Jokowi. Koma. Itu. Kalau Bapak mau mengatakan begitu, menafsirkan begitu, sekarang Matius. Ayo. Apakah di Matius juga begitu? Beda. Bedanya Kalau di memperanakan. ya. Ya. Matius berapa ya? Matius 1. Itu. Matius 1 yang 1. Iya. Oh jadi dia banyak saudara-saudara Muslim rupanya ngomongnya seperti Enggak, bukan Muslim Pak. Kristen sendiri, akademisi juga tetap menganggap. Enggak, kalau Gini, menurut tradisi Kristen, Yusuf itu bukan anaknya Eli. Eli itu adalah bapaknya Maria. iya, itu Ya. kalau kita mau ini Jadi, tentang Yesus aja. iya, tapi nggak masuk akalnya begini Pak. Kan nggak mungkin saya dianggap anak daripada kakek saya. Gitu loh Pak maksudnya. Kan nggak mungkin. Saya anaknya kakek buyut saya. Nggak masuk akal Pak. Itu Kristen menganggap bahwa yang di Lukas 3 itu dianggap sebagai Yesus itu yang anak Allah, itu karena ada perspektif Kristen yang ingin membawa Yesus itulah anak Allah gitu. Jadi gimana? Itu kan Bapak cari di Yohanes 3 itu kan bukan karena orang Kristen itu tertulis. Sekarang makanya tadi saya tanya, Yohanes 3:16 dipahami oleh Pak Robert itu sebagai literal atau kiasan? Saya tanya Ya. Bapak. Secara literal
secara literal. Ya. Kalau secara literal berarti Bapak itu punya anak, Yesus, secara biologis. Iya. Gini ya. Tunggu sebentar Pak, tunggu sebentar. Iya. Ini saya kasih lihat. Saya kasih lihat. Jadi. Enggak. Ini penting juga Pak. Iya. Penting juga. Kalau bisa tandanya. Ambil apa? Karena ngeliat Ustaz. Bapak baca John 3:16 dalam bahasa Inggris. Oke, di sini apa dikatakannya? For God so loved the world that He gave His only, apa nih Pak? Begotten. Yohanes 2 ayat. Yohanes 3 dong. Yohanes 3:16. Kalau Bapak mau bilang literal, berarti Bapak mengikuti pemahaman ini. Ya, ini ya. Karena begitu besar kasih Allah. Ya. Enggak, bahasa Inggrisnya nih Pak, bahasa Inggris. Apa nih Pak? Ada tulisan begotten, tahu nggak Pak? Kebaca nggak nih? Begotten. Begotten son, ya kan? Bapak tahu nggak maksudnya begotten itu apa? Apa? Anak yang lahir dari persetubuhan badan. Tuh artinya begotten Pak. Apakah Bapak mau bilang Yesus itu anak dari persetubuhan Roh Kudus dan Maria? Enggak, nah makanya itu Pak. Berarti kan Bapak nggak bisa mengartikan itu sebagai arti literal. Ini Pak, kalau ini kan, kalau Bapak bilang karena begitu besar kasih Allah, kasih Allah Pak akan dunia berarti kan luas. Iya, ini nggak masalah dunianya. Yang saya pertanyakan adalah anak yang tunggal. Anaknya yang tunggal. Ya. Pertanyaan saya, Bapak memahami ayat dalam bahasa Indonesia itu literal atau kiasan? Ini kiasan Pak. Kias. Nah, tadi Bapak bilang literal. Kiasan. Tadi Bapak bilang literal kan? Bapak tahu maksudnya literal kan? Ya, kalau literal kan Harfiah. Harfiah. Nah, kalau harfiah berarti kan artinya Bapak Punya berhubungan seks sampai punya anak Yesus, kan nggak mungkin begitu. Yang KJV menggunakan begotten. Begotten itu artinya hasil dari persetubuhan badan. Makanya di NIV His only son, bukan nggak ada begottennya. Begottennya dibuang sama NIV. Berarti penerjemah NIV memahami secara kiasan. Tapi kalau KJV memahami secara literal. Nah, tinggal Bapak ikut yang mana gitu. Ya, saya tunjukin nih Pak. Masa Allah beranak? Maka itu berarti kan kiasan. Kalau kiasan, berarti kalau Bapak mau memahami Lukas yang 3 tadi, secara kiasan, itu juga nggak matching Pak, nggak masuk. Menganggap itu nggak maksudnya apa? Orang menganggap Yesus anak Yusuf. Yusuf anak Eli, karena Yusuf adalah menantunya Eli. Bukan begitu. Enggak, ini pandangan orang Kristen yang lain, bukan Bapak. Oh iya makanya. Ya, Bapak tuh justru malah baru dengar di saya ini. Ada orang Kristen menganggap Yesus, anak Eli sampai ke Adam, anak Allah tuh Yesus yang anak Allah. Memang betul Yesus juga disebut anak Allah di dalam 4 gospel. Tapi bukan berarti silsilah yang ada di dalam Lukas 3 itu menggambarkan Yesusnya yang anak Allah atau anak Adam. Bukan begitu, Pak. Jadi ini orang banyak menganggap saya anaknya Soeharto. Sampai anak Soeharto doang, tapi kan nggak mungkin anak bapaknya Soeharto. Anaknya si itu, anaknya si itu. Gitu. Betul kan, tidak mungkin orang menganggap bapak anaknya bapaknya Soeharto, kan nggak mungkin. Orang itu berarti nggak logis dong. Kalau bapak bilang Yesus anaknya Yusuf, anak Eli sampai ke Matat, sampai ke Adam, sampai anak Allah itu untuk Yesus, berarti kan orang mengatakan Yesus anaknya Eli, Yesus anaknya Matat, Yesus anaknya Adam, kan nggak mungkin. Berarti itu kan pasti kiasan. Kiasan, orang mau mengkiaskan. Padahal yang dimaksud atau mengira gitu. Iya, tapi kan sampai Yusuf aja. Nggak mungkin Yesus anaknya bapaknya Yusuf. Nggak mungkin dong, Pak. Kan ini anggapan orang. Anggapan orang cuma sampai Yusuf. Anaknya Yusuf anaknya Eli anaknya Matat, dan seterusnya. Malah yang saya pahami dari kalangan akademisi Kristen, Lukas 3 silsilah Yesus itu mereka beralasan atau membuat argumen itu jalur silsilah yang diambil dari jalurnya Maria.
gini, yang saya pahami gini Pak. Ada orang, umpamanya saya nggak terlalu kenal sama dia. Umpamanya Ustadz Gula, saya nggak terlalu kenal. Tapi saya tanya sama, katanya dia anaknya situ. Katanya dia anaknya situ. Berarti, kalau gitu saya tanya Bapak gini aja. Kalau gitu saya tanya, bukan dalam arti si Adam, si ini anaknya. Oke, kalau begitu saya tanya Bapak gini aja. Saya tanya Bapak gini aja. Apakah Yusuf yang di sini disebut sebagai bapaknya Yesus? Apakah Yusuf anaknya keturunan Nathan? Dah, gitu aja. Ya kalau itu lain lagi ceritanya. Nah makanya, makanya jawabannya orang Kristen yang lain, yang akademisi, mengatakan ini adalah jalurnya Yesus melalui Maria. Jadi Lukas 3 ya? Oh 2. 3. Oh 3 ayat 1 yang mereka 1. Nah ini kan Yohanes Pembaptis apa ya? Oh Lukas 3. Iya, Lukas 3. Lukas 3 Pak, silsilah Pak. Ayat berapa? Ayat 23. Oh mulai dari silsilah. Ya iya. Nah silsilah Yesus. Ketika Yesus mau mulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, menurut anggapan orang si Yesus itu, dia adalah anaknya Yusuf. Betul, sampai situ betul Pak. Sampai situ betul. Masih orang nggak ketahu, mengira, padahal memang benar anaknya Yusuf. Itu anggapan orang, mereka taunya Yesus adalah anak Yusuf. Kalau Bapak bilang Yesus dianggap juga anaknya Eli, anaknya Matat, sampai anaknya Daud, sampai anaknya Adam, sampai juga anak Allah. Ini kan mengira, Pak. Iya, makanya saya tanya gini, Bapak. Bukan memastikan. Kalau memastikan, pasti Yesus. Saya bisa buktikan salah, kenapa, Pak? Kenapa? Karena Yusuf yang dianggap sebagai ayahnya Yesus itu bukan anaknya melalui Daud, melalui Nathan. Di sini yang disebut adalah Nathan, bukan Salomo. Paham nggak Pak maksud saya? Itu lain konteks ya kalau saya lihat. Justru saya membuktikan dari situ. Saya membuktikan dari situ kenapa? Karena ada orang Kristen yang mengatakan jalur silsilah ini adalah jalur melalui Maria. Maria tetap dianggap keturunan Daud melalui Nathan. Karena yang disebut dengan Eli, ayahnya Yusuf ini adalah sebenarnya mertuanya Yusuf. Ya, ini Bapak belum pernah dengar ya? Kalau yang Bapak ini nggak konteksnya lain. Enggak, tapi Bapak belum pernah dengar ya? Saya pernah. Kalau silsilah ini adalah silsilah melalui Maria, Bapak belum pernah dengar? Kalau ya debater internasional loh Pak, dari Amerika loh, mengatakan begitu. Akademisi loh dia berdebat dengan Profesor Pat Ehrman. Itu dia bisa berani mengatakan ini adalah jalur Yesus melalui Maria, karena tradisi Kristen mengatakan yang disebut dengan Eli, ayahnya Yusuf, itu adalah sebenarnya mertuanya. Eli, anaknya Yusuf. Itu kalau menurut saya, apa yang Bapak, ini udah lain cerita nih. Oke, kalau Bapak mau mengatakan itu adalah namanya anggapan orang. Oh iya. Sekarang di Matius Pak, sekarang di Matius. Yusuf di sini anak siapa? Kalau di Matius? Matius berapa? Matius 1 ayat ke, kalau nggak salah ayat ke 16 apa? Bukan. 16 ya. Matius 1:16. Yakub memperanakan Yusuf. Nah, di situ berarti Yusuf bapaknya namanya siapa? Yakub kan? Jadi kalau di Lukas bapaknya Yusuf siapa? Eli. Betul kan? Nih, Lukas 3 ayat 23. 24. 23 benar. Joseph the son of Heli. Oh ini ceritanya lain Pak. Enggak. Ini cerita agak letterless kalau isi Lukas. Orang mengira. Iya, tapi orang mengira tuh hanya sampai Yusuf.
Nggak mungkin orang berpikir Yesus anaknya Eli, nggak mungkin Pak. Ya, orang iya ya. Masa anak kakeknya kan nggak mungkin. Nah, orang kalau ini beda cerita nih. Betul, Iya, tapi orang tidak akan ini mengira, menuju ke orang tidak akan mengira Yesus anaknya Eli, Yesus anaknya Matat, nggak mungkin dong Pak. ini ceritanya kan orang yang nggak paham. Iya. Kalau di sini si ini Matius menuliskan ini loh. Nah, Ya. jangan gugat, kayak gitu seperti itu. Enggak. Enggak juga. Kalau Lukas banyak orang mengira. Jadi cuma kira-kira. Apakah orang tidak tahu kalau Yesus itu cucunya Eli? Apakah orang tidak tahu Yesus itu cicitnya Matat? Ini kan mau menceritakan kepada orang yang tidak ngerti. Kalau ini kan si ini Enggak. si Matius menegaskan. Enggak. Gini Pak, kalau yang disebut menurut anggapan orang, Yesus anaknya Yusuf itu benar, sampai di situ benar. Tapi nggak mungkin orang mengira Yesus anaknya Eli, nggak mungkin. Karena Yesus adalah cucunya Eli. Bagi yang sudah tahu, seperti kita ini kan sudah tahu. Nah, Ya, kalau yang sudah tahu, pasti. Bapak mau ikut yang mana gitu loh? Yang logis atau yang tidak logis gitu? Kalau kita sudah tahu baik, dia anaknya. Kalau yang belum tahu ya, dia menceritakan bagi orang yang belum tahu. Tapi di situ saya membuktikannya apa Pak? Yesus punya silsilah melalui Yusuf, Eli, Matat dan seterusnya sampai Daud melalui Nathan, sampai di atas Adam. Adam itu yang disebut sebagai anak Allah. Begitu. Kan koma semua itu. Di Yunani nggak ada koma Pak. Koma itu kan buatan penerjemah Inggris dan Indonesia aja. Nah, itu ya. Nggak mungkin Pak, maksud saya menolak itu. Tapi kalau anggapan orang Yesus anak Yusuf itu benar, sampai di situ benar. Itu nggak perlu dianggap. Enggak, orang menganggap Pak, karena Pak Nah. Yesus bukan anak kandungnya Yusuf. Kalau kita mencerita, orang kan belum tahu. Ya nanti kan ada cerita setelah mungkin murid-murid ini ya. Ini kan siapa tahu bahwa menurut orang Yahudi semua bahwa Yesus ada hasil persetubuhan antara Yusuf dan Maria. Di Matius ditulis, Nah itu setelah Yesus sudah ini ditulis. ya, Tapi ditulis sebelumnya puluhan. orang tidak murid-muridnya itu nggak mungkin tahu bahwa Makanya orang menganggap Yesus adalah anak Yusuf. Nah sekarang Bapak tahu nggak Yusuf umur berapa? apa itu? Menurut tradisi Kristen, Yusuf bapaknya Yesus umur berapa? Nah, saya berusaha. Ya kira-kira Tahu nggak Pak berapa? Tebak aja. pada waktu Pada waktu dinikahkan dengan Maria. Maria kan sudah pernah saya tunjukin tadi di buku ini kan, 12 tahun. Yusuf umur berapa? ada yang bilang 12, 14 kan. Di sini Maria. Yang saya tanya umurnya Yusuf Pak berapa? Menurut tradisi Kristen. Kita belum sampai ke sana. Tebak aja Pak berapa? Ya pokoknya di atas 20-an mungkin ya. Di atas 20-an. Jauh Pak. Ya mungkin Tahu nggak Pak berapa? Hmm. Menurut tradisi Kristen 90 tahun. Itu makanya saya bilang Bapak harus baca nih. nggak mungkin dia di bawah 20. Sekarang masuk akal nggak Pak? Kalau Yesus anaknya Yusuf yang usia 90 tahun, yang sudah tua renta. Masuk akal nggak? Jadi menurut anggapan orang, Yesus memang anaknya Yusuf karena mereka tahu bukan anak biologis. Nah itu yang tahu dia bukan anak biologis. Cuma Yusuf dan Maria dan malaikat. Sekarang orang percaya nggak Pak? Yusuf yang usia 90 tahun punya anak Yesus. Dan juga ada ditulis dia 90 tahun atau berapa. Makanya saya bilang tradisi Kristen Pak. Tradisi Kristen. Nah, itu Bapak kan- juga nggak tahu kan Maria usia 12 tahun? Kira itu juga kan belum tahu. Nah iya. Di Bible nggak ditulis. Iya. Pokoknya dewasa. Masalah di Bible ditulis atau nggak ditulis kan hanya pilihan bapak-bapak gereja. Bapak-bapak gereja memilih dari Bible gospel yang ini nggak masuk gitu loh Pak. Itu whatever ya. Maksudnya Bapak tahu Ribka yang dinikahi oleh Ishak umur berapa? Di Bible juga tidak tertulis. Tapi kan ada yang namanya dokumen primer, ada yang namanya dokumen sekunder. Di Bible, di kitab ini nih Pak. Nih. biasanya Koma. mereka kalau ambil balik itu namanya ya di atas apa namanya sudah mens itu apa namanya? Akil balik. Nah, itu Hah? kan biasanya Usia 3 tahun sudah akil balik belum Pak? ya jarang lah. Jauh lah. Di sini disebutkan Ribka usia 3 tahun Pak. Oh, 3 tahun ya. bisa saya bukain Pak kalau mau.
Ya di Bible nggak ditulis itu. Memang nggak ditulis. Tapi ada dokumen sekunder Pak namanya. Ya. Yusuf usia 90 tahun, dia dari klan Yehuda, dari suku Yehuda, dipilih oleh sukunya untuk menikahi Maria yang hamil tanpa suami. Yusuf 90 tahun itu adalah seorang duda, anaknya 6. Ya memang nggak ada di Bible, Pak. Makanya saya bilang. Sekarang kalau Bapak punya tradisi, saya bacain, Bapak nggak menerima. Enggak, 90 tahun itu. Si apa ya udah kakek-kakek. Memang. Makanya. Justru itu, makanya kalau Bapak bilang menurut anggapan orang Yesus anak Yusuf, yaitu hanya anggapan orang dia anak Yusuf, karena Yusuf udah 90 tahun. Anggapan gitu loh. Tapi bukan berarti Yesus anaknya Yusuf, anaknya Eli, anaknya Matat. Ya, mana ada sih orang begitu, Pak? Iya. Jadi pemikiran yang mengatakan Yesus anak Yusuf, Yesusnya anak Eli, Yesus anak Matat, ada perbedaan. sampai ke Adam, baru Yesus anak Allah, itu nggak tepat. Gitu, maksud saya. Itu pemahamannya memang beda. Nggak tepat. Yang saya, nah, Bapak salah ada perbedaan pemahamannya. Karena apa? Karena saya sudah mengetahui orang Kristen yang akademis mengatakan bahwa silsilah di dalam Lukas 3 itu adalah silsilah Yesus melalui jalur Maria. Karena ada Nathan. Gitu. Iya, untuk kamu lihat ininya ya, realnya. Tapi ini anggapan yang orang nggak ngerti. Ada yang katanya dia anaknya ini, ada katanya orang bilang ini anaknya itu. Begitu maksudnya. Makanya saya bilang tidak masuk akal ketika orang menganggap Yesus anak Yusuf, Yesus anak Eli, Yesus anak Matat. Nggak masuk akal, Pak. Itu nggak masuk akal. Masa dia anaknya Adam? Adam itu udah keturunan gitu. Maksudnya anak itu adalah keturunan. apa itu kalau memang mau Bapak mau kaitkan dengan keturunan? Jadi Yesus anaknya Yusuf, Yusuf anaknya Eli, Eli anaknya Matat, dan seterusnya sampai Daud, sampai ke Adam. Yang anak Allah itu adalah Adamnya. Begitu, Pak. Bukan. Loh, Dianya yang maksud. nah, itu salah kalau menurut saya malah. Karena saya mengetahui dari Kristen yang lain berpendapat begitu, tidak sama dengan pendapat Bapak. Saya kira keliru itu ya. Akademis loh, Pak, ya. Ya. Dia akademis debat sama Profesor Baterman, Pak. Itu enggak. Kalau ketemu saya ya sahabat. Ya kan pendapat Bapak, Bapak bukan akademis. Bapak aja Yusuf 90 tahun Bapak nggak tahu. Bapak Maria 12 tahun aja Bapak nggak tahu. Akademis mana sama dia gitu loh, Pak. Ya, itu kan orang mengatakan itu kan kapan ditulis apa di Bible nggak ditulis itu. Ya memang, karena saya bilang di Bible itu hanya pilihan Bapak gereja, Ya, Pak. makanya nggak bisa dijadikan. Bagaimana Bapak bisa memvalidasi yang di Bible itu bisa valid? Dia juga nggak bisa. Sama, makanya kalau ini disebut apokrifa, yang 4 gospel di Bible juga apokrifa, Pak. Karena di sini tidak ditulis siapa yang menulis, di Bible juga tidak ditulis siapa yang menulis. Hanya tradisi. Beda pendapat apa, Pak? Bener, orang Kristen sekarang bilang ini adalah apokrifa, tidak dipercaya karena tidak tahu siapa yang nulis. Nah, sedangkan Matius, Markus, Lukas, Yohanes juga tidak tahu siapa yang menulis. Nama-nama itu hanya nama-nama yang diatributkan. 4 kitab itu adalah 4 kitab anonim. Ini apa ada indikasi ya bahwa kebenaran keyakinan daripada ini yang menulis itu besar kemungkinan Tradisi, Pak, tetap tradisi. daripada yang apokrifa itu yang Tetap tradisi. 12 tahun ini. Tapi kalau menurut standar, kalau dikatakan apokrifa tidak dapat dipercaya karena tidak tahu siapa yang nulis, 4 gospel juga tidak tahu siapa yang nulis. Karena tidak ada ayat aku bernama Matius menulis ini untuk siapa, nggak ada. Kan gitu. Beda dengan Paulus. Jadi apa bedanya ini sama yang di Bible? Kalau ini disebut apokrifa, itu juga seharusnya disebut apokrifa. Ada nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes hanya karena ada atribusi dari Bapak gereja. Bapak pernah baca dong Bible yang ada tulisan Injil karangan Matius? Itu kan zaman Yang lama. dulu kan dibilang, saya juga alam baca itu. Kenapa sekarang nggak ada, Pak? Injil karangannya itu nggak ada. Kenapa Ini, dibuang? Pak, waktu itu ya seperti ini bahasa kan berkembang. Bahasa Indonesia. Itu nggak ada urusan sama bahasa, Pak. Ini ya Pak, dulu naik delman duduk di muka. Kalau sekarang naik delman duduk di muka nggak ada lagi. Beda, itu beda konteksnya, Pak. Sekarang gini, Naik kereta. karena maksudnya gini, Pak. Manuskrip yang asli atau yang salinan yang ditemukan oleh manusia, manuskrip yang asli, apakah ada di dalam manuskrip itu judulnya Mata atau Matthew? Itu ada nggak?
Kan nggak ada juga. Apakah ada judulnya Mark atau Markus? Nggak ada juga. Semua manuskrip tidak ada judul Matius, Markus, Lukas, Yohanes, nggak ada apa. Ya mereka mau lihat di manuskrip itu. Iya, tidak ada judulnya. Kok itu setelah mereka teliti baca bahwa itu ditulis oleh Matius yang Ya, menurut Bapak Gereja, menurut Papias dan Irenaeus. Selain itu nggak ada lagi Pak yang mengatakan itu tulisan orang bernama Matius, nggak ada. Cuma 2 orang itu aja. Clement apa pernah bilang itu yang nulis Matius? Nggak pernah. Jerome apa pernah bilang? Nggak pernah. Origen apa pernah bilang? Nggak pernah. Lucian apalagi? Hesisius apalagi? maka makin kesini kan. Nah, Kalau itu Clement yang agak dekat. Kan? jadi perkataan 2 orang dianggap mewakili seluruh kekristenan. Hanya atribut. Gitu. Yang Tidak ada di manuskrip tulisan Matius. Nah. Tapi memang menurut keyakinan Bapak Gereja ya itu mereka menulis itu yang salah. Iya, hanya atribusi. Hmm. Hanya atribusi aja. Ya atribusi siapapun boleh melakukan, Pak. Siapapun bebas mengatakan, oh ini kitab ini tulisan ini, tapi Nah, perkataan tapi dia kan, belum tentu benar. Saya yakin Pak Dodi kan yakin bahwa Yesus pernah ada gitu kan. Pernah ada, Nah, itu. pernah ada. Pernah ada. Islam mengimani, jadi Pak, Ya, abad seorang Muslim tidak bisa dikatakan dia murni Islam kalau dia tidak beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. satu kuncinya. Saya ingin menunjukkan Bapak ini sebelum kita sudah ini Pak. Terus. Barnabas mereka sebut siapa Pak? Zeus. Zeus. Nah, Kisah 14. Oh iya saya tahu karena ada sesuatu ini dianggap kok ini orang aneh kan. Aneh? Seperti kok mereka seperti orang hendak mempan dengan apa kan. Nah, itu sudah baca Pak. Bukan. Hmm. Bapak, saya baru mau menunjukkan ini. Di sini Barnabas disebut siapa Pak? Ya, orang sana Menyebut Barnabas dengan apa? Meluki dia Zeus. Zeus. Bapak baca yang ini. And they called Barnabas siapa Pak? Ini. Jupiter. Nah, yang salah yang mana? Barnabas disebut Jupiter atau Zeus? Jadi sama-sama Bible. Ini dari LAI juga ya? Yang bawa LAI, yang ini adalah Bible terbitan Gideon, sama main ini Pak Gideon. Nah, 1980, ini 1974. Yang salah, yang Jupiter, apa yang Zeus? Ya, itu kan dewa juga kan? Iya, kalau Zeus dewa di Yunani, Jupiter dewa di Romawi. Kalau ini firman Tuhan, kan nggak mungkin dua-duanya benar. Yang salah yang mana? Kira-kira menurut Pak? Tahun Oke. 40-nya sama tahun 80, Hmm. bedanya udah 16 tahun ya? Iya. Nggak mungkin kan Pak dua-duanya benar. Ya emang Gideon, kita nggak pakai Gideon sih ya? Iya, bukan masalah Bapak pakai atau nggak pakai, tapi kan ada Bible yang lebih banyak disebarkan di seluruh dunia daripada LAI, Pak. Gideon itu ditaruh di setiap laci di hotel di seluruh dunia. Gideon itu yang paling banyak menyebarkan Bible-nya daripada LAI. Benar Pak, kalau LAI kan cuma disebarkan di Indonesia. Gideon seluruh dunia. Di setiap hotel di Amerika pasti ada Bible-nya Gideon. Di Eropa. Bahkan saya pernah di Malaysia aja pernah saya buka laci Gideon. Gideon ambil dari KJP. Jadi kalau mau dihitung banyakan mana LAI sama Gideon? Banyakan Gideon Pak. Jauh lebih banyak Gideon. Bukan masalah Bapak pakai atau nggak pakai. Tapi pertanyaan saya, antara LAI dan Gideon tuh yang salah yang mana? Kan nggak mungkin dua-duanya benar gitu Pak. Apakah ada 2 manuskrip yang berbeda? Enggak juga. Karena sama-sama perjanjian baru. Kalau Bapak tadi bilang perjanjian baru ribuan, ini dari sini aja udah kelihatan ada beda. Apakah Bapak mau mendasarkan atau berdasar apa menyandarkan keselamatan Bapak dari kitab yang seperti ini? Nah itu aja pertanyaan. Yang Bapak harus jawab sendiri, nggak usah jawab ke saya gitu aja. Belum lagi tadi yang ada ayat yang pasti tidak asli dari sini. Ya kalau orang Kristen tanya ya
tetap pada Yesus ya Sebagai Tuhan. sebagai Tuhan ya. Yang mana di sini sebutkan pasti tidak asli, Pak. Bahwa Yesus pernah ada kan, banyak ini tadi kan sejak awalnya semuanya kita nggak ada, cuma itu orang dasar orang Kristen bahwa Yesus pernah ada, mati kan. Kalau Yesus pernah ada, Islam pun mengakui. Tapi apakah Yesus Tuhan? Nah itu yang berbeda. Bapak Karena tradisi itu kan, Iya. kita seperti ya apa 17 ya ada 17 ayat 20 ya, dia untuk pada orang-orang yang tulus begitu. Sekarang kalau Tuhan, Pak, Tuhan seperti Yesus, apakah Tuhan punya Tuhan? Yesus di Yohanes 20:17 kepada Allahku dan Allahmu. Berarti Yesus Tuhan punya Allah. Gitu. Bukan itu yang dimaksud. Itu gimana? Yang dimaksud itu perlu kita bahas lagi. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani semalam-malaman berdoa kepada Allah, itu Yesus berdoa kepada dirinya sendiri atau Yesus berdoa kepada Tuhan yang lain? Ya, Yesus sebagai manusia berdoa kepada. Sebagai manusia juga sebagai Tuhan kan? Ya sebagai Tuhan enggak. Karena kayu punya sifat ganda, Pak. Iya, sebagai Tuhannya dia nggak berdoa. Sebagai manusianya kan. Sebagai Tuhannya kemana? Dia Tuhan kok. Iya, sebagai Tuhannya kemana ketika dia berdoa? Tuhannya minggir dulu gitu, teman-teman. Iya, dia kan omnipresent, ada di mana-mana kan. Siapanya? Yesus. Ya, Allah itu ada tadi dari Yesus. Jadi pertanyaannya gini, Pak, apakah roh Allah yang ada di dalam Yesus itu keluar masuk atau gimana? Atau ada terus? Tetap ada. Ada terus. Jadi ketika Yesus berdoa kepada Allah, roh Allah juga ada di situ, no? Di dalam tubuh Yesus, no? Nah, Bapak nggak bisa bilang hanya manusianya aja yang berdoa, dong, kalau begitu. Iya, nanti dia sampai ke berarti bisa disalib dong, kayak gitu kan? Jadi sekarang pertanyaan saya, Pak, ketika Yesus disalib, Bapak ikut mati nggak? Tidak kan? Tidak. Karena tidak ada Tuhan yang bisa disalib. Yesus mati disalib itu hanya manusianya saja. Berarti ketika Yesus salib, Tuhannya mati nggak? Enggak. Berarti badannya Yesus termasuk Trinitas bukan? Badannya? Tubuhnya Yesus itu bagian dari Trinitas bukan? Dia memakai, menambah katanya. Bagian tubuhnya Yesus itu bagian dari Trinitas bukan? Ya, bukan bagian dari. Bukan. Nah, ketika Yesus diangkat, badannya kemana? Yang disebut dengan pribadi Yesus kan harus punya tubuh. Pribadi Yesus. Nah, ya kita bukan mengartikan itu sebenarnya tadi kan itu sudah mengarah ke materi kan. Enggak gini. Pribadi Bapak ada tubuh, ada roh. Kan? Pribadi Yesus ada tubuh, ada roh nggak? Sama, ya kan? Karena dia manusia. Ketika rohnya nggak ada, sudah tidak bisa dikatakan lagi itu Yesus. Tubuhnya disebut jenazah atau mayat atau mendiang gitu. Kalau hanya rohnya saja, apakah kita bisa sebut dia Yesus? Kan waktu dia bangkit, Ya. tubuhnya bangkit. Iya. Tubuhnya yang bangkit tubuhnya. Iya. Ketika Yesus diangkat ke surga atau ke langit, tubuhnya ikut nggak, Pak? Dia ikut. Nah, berarti kan tubuhnya Yesus kan diangkat sama tubuhnya kan? Berarti tubuhnya Yesus bagian dari Trinitas bukan? Ya, dia melekat ya. Iya, jadi bagian dari Trinitas bukan? Ya kalau kemanusiaannya bukan Trinitas. Kalau Bapak bilang kemanusiaannya bukan Trinitas, berarti pribadi Yesus yang mana? Yang rohnya aja atau tubuhnya aja? Nah, si Bapak itu kan dibilang juga pribadi. Iya. Mana tubuhnya kan gitu. Hah? Nanti Bapak tanya. Lah kan Bapak kan kalau di Bible kan jelas Tuhan itu roh. Ya kan? Saya nggak nanya tubuhnya. Nah, makanya. Tetapi Yesus kan ada bentuk, ada tubuhnya. Nah, Yesus yang manusia ada tubuh. Nah iya, berarti kan satu pribadi. Satu pribadi dong ada tubuhnya. Harus dong Pak. Kalau nggak ada tubuhnya, bagaimana kita bisa bilang pribadi? Karena Yesus ada tubuhnya, karena Yesus pernah ada di bumi. Nah, Bapak yang roh apa dia punya? Itu pribadi yang lain yang hanya roh. Gitu. Menurut Bible.
Ya, sama juga. Ya kan, pribadi kan. Hmm. Nah sekarang kalau Yesus kan kita tahu bahwa dia pernah hidup di bumi, pernah jalan-jalan di bumi. Yesus sama Kalau Yesus bilang, kalau Bapak bilang Yesus hanya rohnya saja, tubuhnya bukan Trinitas, ya, buat apa tubuhnya diangkat ke langit, Pak? Kenapa nggak disimpan aja di bumi? Kenapa harus ikut ke langit? ya tubuhnya itu sudah ya tadi saya bilang sudah berupa tubuh kebangkitan. Ya? Iya, tapi tubuhnya bagian dari Trinitas bukan? Nah, Harus, Pak. Harus bagian dari Trinitas. kalau menurut Kalau Bapak, Bapak bilang bukan, ya, rontok lagi nanti Trinitasnya. Karena pribadi Yesus harus ada tubuhnya, karena Yesus adalah pribadi yang punya tubuh. bukan kita. Nah, coba Bapak jelasin. Ya gini, Yesus yang ilahi kan transenden, Roh, roh, roh. gak kelihatan. Berarti rohnya Yesus sama rohnya Bapa sama. Ya roh Bapa, roh Yesus, ya roh kudus itu kan Iya, berarti satu roh. satu roh. Satu roh. Kalau begitu satu roh. Tapi satu roh itu dalam bentuk, dalam wujud tak berwujud kayak gitu. Oke, Roh Bapak itu mau bilang tiga roh itu Bapa, roh Yesus, rohnya Roh Kudus. Bapak mau bilang satu roh. Bagaimana Bapak bisa punya doktrin bahwa Yesus bukan Bapa, Bapa bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Yesus? Kalau Bapak bilang satu roh. Gini. Ini roh ini berbeda sama tubuh. Itu kalau Saya kita nggak nanya roh berbeda sama tubuh atau enggak. Yang saya tanya, Tuhan Bapa yang Maha Esa itu berapa rohnya? ya satu. Satu. Kalau satu, berarti roh yang ada di dalam Yesus, roh Bapa juga kan? Ada di dalam Bapa juga. Iya. Otomatis itu. Iya, berarti rohnya yang di dalam Yesus adalah roh Bapa juga. Roh Kudus juga rohnya Bapa juga kan? Iya. Satu roh kan Bapak bilang kan? Iya kan Bapak bilang satu Gini, roh? Ya satu roh, Roh Kudus. Iya. Itu bukan. Tahan lagi ngantuk. Ya, bentar. Pulang ya. Terus juga mau pulang. Oke, Sih, oke saya. mata saya nggak kuat. Saya mau pulang duluan ya. Kalau nggak sama-sama aja. Sama-sama aja, Tadi kan sama-sama aja. saya juga Pak Doni jam 6 harus. Iya, Harus ini. Pak. Gimana Pak? Pusing Pak bicara sama saya? Belum, saya malah pengen ini kita bisa berseri ya. Boleh. Iya bersih-bersih.